Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Siska, an entrepreneur who likes mountaineering, hiking, diving, skydiving, anything outdoor, you name it, I'll try it. I've started hiking from about 20 years ago and I really enjoy it. Jadi dari hiking akhirnya saya mencoba untuk mountaineering karena saya waktu itu mencoba untuk wall climbing and I really enjoy wall climbing. So the next step from wall climbing is technical mountaineering. Untuk tahun 2024 saya memilih Amada Ablam dan juga kita kombinasikan dengan Lobuche untuk aklimatisasinya. Dan saya memilih Amada Ablam itu karena it's one of the technical mountain in Nepal and it's a very iconic mountain. It's a very iconic peak. So I'm very interested in climbing it. Jadi untuk persiapan fisik ke Amada Ablam, terutama di Amada Ablam, saya banyak wall climbing, endurance wall climbing, bouldering, dan juga belajar untuk memakai alat jumar dan rappelling. Dan juga banyak ke gym dan melatih high interval training. Dan juga saya ikut banyak trail event untuk melatih endurance. Sebenarnya untuk mountaineering it's more mental than physical sih. Karena kalau mentalnya yakin bisa sampai, biasanya kemungkinan besar bisa sampai atas. Ya nomor satu itu yakin dulu. Tapi ya harus ditambah dengan physical training ya. Yakin tapi kalau tanpa training ya percuma lah. Mendaki Lobuche sebenarnya tidak terlalu berkesan. Yang lebih berkesan itu turunnya. Karena bingung ya ngelihat tanjakan segitu, turunnya gimana. Dan itu kan gunung alpine pertama saya, gunung es pertama saya, jadi agak takut sih, tidak terbiasa dengan krempon dan juga dengan batu-batu yang kita harus pakai krempon turunnya, jadi itu agak mengerikan buat saya. Rute untuk Lobuche East itu banyak batu dan snow. Kalau dibilang landai, tidak landai juga, tapi lebih landai daripada Amada Ablam. It's probably about 45 degrees of gradient. Kalau untuk gunung pemula untuk alpine itu sangat direkomendasikan, tapi kalau untuk orang yang tidak pernah hiking dan tiba-tiba mau naik Lobuche sih it's quite menantang ya. Jadi ya mungkin perbanyak dulu hiking-hiking di tempat yang lebih mudah, baru ke Lobuche untuk your first alpine mountain. Ya gunung Lobuche itu sih bisa dibuat untuk jadi acclimatization mountain, cocok sekali. Ketinggiannya aja sudah melebihi 6.000, jadi sebelum ke gunung-gunung yang lebih tinggi lainnya kita bisa ke Lobuche dulu untuk acclimatize. Yang terlintas di pikiran saya waktu summit Lobuche, wow, this is my first snowy mountain and I was very happy. Nggak mudah dan nggak susah juga sih, happy aja. Sebenarnya saya udah lumayan yakin saya bisa kalau Lobuche. Strategi yang dirubah sih nggak ada, karena saya juga nggak tahu Amada Ablam itu seperti apa. Belum kebayang walaupun sudah nonton banyak video. Jadi ya pasrah aja, tapi saya happy sih saya nggak kena IMS di 6.000 sekian. Saya sangat pede sih setelah Lobuche bahwa ya kayaknya Amada Ablam is very doable for me. Pertanyaan semua orang, kenapa tidak melanjutkan untuk summit Amada Ablam? Karena saya datang bulan dan tidak bawa pet. Jadi itu pet saya tinggal di base camp. Ya tidak expect untuk datang bulan di tanggal sekian. Jadi saya dengan PD-nya tidak bawa pet. Jadi terpaksa di hari kedua saya balik lagi. Ya rencananya sih mau balik lagi sih. I usually finish what I start. So I do plan to go back. Bring the damn pad. Kayaknya walaupun saya berasa udah siap-siap banget, udah persiapan saya udah mateng banget, dan akhirnya gagal gara-gara hal yang sangat-sangat sepele, yang sebenarnya saya bawa juga, tapi saya tinggalin di base camp. Jadi ya next time semua harus prepare sih, harus bener-bener ya udah dibawa aja deh. Padahal juga nggak seberapa gram gitu kan dibawa, aduh big mistake, but it's okay. I learned from my lesson.